Kita bertemu lagi di hari Minggu ini ya, hari Sabat, hari Tuhan ya. Hari ini kita masuk apa? Hari perhentian ya. Kita beristirahat bersama dengan Allah Bapa. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Allah Bapa untuk kasih penyertaan-Mu Bapa sepanjang minggu ini. Allah Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kesehatan yang Kau berikan, berkat perlindungan Yehova sama yang Kau telah nyatakan dan Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami hari ini hendak menyanyikan puji-pujian Bapa. Kiranya Bapa, segala puji-pujian ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Bapa, dan kiranya Engkau berkenan atas ibadah yang akan kami naikkan Bapa. Biarlah Bapa Kau berkati ibadah ini Bapa. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anak-anak, kita beribadah harus yang sungguh-sungguh ya. Jangan sambil makan, jangan sambil main ya. Tidak boleh sambil lari-lari, tapi harus duduk fokus ya. Nah, kita akan bernyanyi, kalian juga ikut bernyanyi ya. Mari kita bernyanyi. Dikasih
kita sudah menyanyikan puji-pujian. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami telah menaikkan puji-pujian ya Bapa, dan biarlah Bapa puji-pujian ini boleh Kau terima, boleh menyenangkan hatimu ya Bapa, dan kiranya Bapa Kau curahkan segala berkat dari langit Bapa. Kami hendak mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Dwi. Kiranya Engkau utus malaikatmu, Roh Kudusmu Engkau kirim Bapa, dan sehingga biarlah Bapa sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang kami telah terima, dan kiranya Bapa firman yang telah kami terima ini Bapa boleh menjadi kebenaran dalam diri kami Bapa, dan memberikan kami pengertian untuk kami boleh hidup menyenangkan hatimu ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah anak-anak, ayat pembacaan kita hari ini ada di 2 Raja-Raja 7 ayat 8-9. Nah, Pak Guru akan bacakan ya buat kalian ya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang raja-raja. Kali ini adalah tentang Raja Yoram dengan 4 orang kusta yang membawa berita sukacita. Raja Yoram adalah raja dari Israel Utara, walaupun ada juga Raja Yoram yang memerintah di Yehuda Selatan. Kita saat ini belajar tentang Raja Yoram dari Israel Utara. Raja Yoram adalah raja yang keji di mata Tuhan. Dia jahat di mata Tuhan. Dia menyembah berhala lembu emas. Itu adalah kekejian di mata Tuhan. Kita tidak boleh menyembah Allah lain maupun berhala selain kepada Allah Bapa Yesus Kristus. Raja Yoram memerintah di Israel Utara dan di kota Samaria. Raja Yoram mengalami peperangan melawan bangsa Aram dan mereka kalah. Tetapi Raja Yoram tidak mempedulikan keadaan bangsanya dan juga rakyatnya. Karena kalah perang, maka terjadilah kelaparan yang sangat hebat. Harga-harga makanan sangat mahal dan banyak sekali orang tua yang memakan anaknya sendiri. Pada saat itu ada Nabi Elisa. Nabi Elisa bernubuat bahwa kelaparan akan berakhir, tetapi banyak pasukan raja dan juga Raja Yoram tidak percaya terhadap nubuat dari Nabi Elisa. Ada 4 orang kusta yang berada di depan gerbang kota. Mereka tidak dapat masuk ke dalam kota karena mereka sakit kusta. Sakit kusta dapat menular kepada orang lain, maka mereka hanya boleh di luar saja, dan mereka sangat mengalami kelaparan. Lalu mereka memutuskan untuk menyerahkan diri ke pasukan Aram,
dan pergi ke perkemahan pasukan Aram. Pada saat keempat orang kusta sampai di perkemahan pasukan Aram, ternyata tidak ada siapa-siapa, tetapi banyak sekali makanan, kambing domba, emas dan perak yang ditinggalkan oleh pasukan Aram. Karena pasukan Aram lari terbirit-birit karena mendengar deru suara pasukan yang sangat banyak. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan membuat suara-suara seperti itu untuk menakuti pasukan Aram, sehingga pasukan Aram lari terbirit-birit meninggalkan perkemahannya. Keempat orang kusta ini sangat senang, lalu mereka langsung makan karena mereka sangat lapar. Nah, setelah itu mereka memutuskan untuk menyampaikan kabar sukacita ini kepada rakyat di kota Samaria, karena rakyat di kota Samaria juga sedang kelaparan. Keempat orang kusta langsung pergi ke gerbang kota Samaria dan menyampaikan berita sukacita bahwa mereka dapat selamat dari kelaparan jika mereka pergi ke perkemahan orang Aram. Tetapi pengawal-pengawal raja tidak percaya kepada orang kusta ini. Semua rakyat berbondong-bondong pergi ke perkemahan pasukan Aram dan mereka mengambil makanan, minuman, ternak, dan barang-barang yang ditinggalkan oleh pasukan Aram sehingga mereka dapat selamat dari kelaparan seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Elisa. Pasukan gerbang kota Samaria yang tidak percaya dengan perkataan dari 4 orang kusta, mereka mati terinjak-injak, diinjak oleh rakyat yang berbondong-bondong keluar dari kota Samaria menuju ke perkemahan orang Aram. Itu artinya bahwa mereka tidak percaya dengan nubuat yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Dan artinya mereka tidak percaya dengan perkataan Tuhan. Itu adalah dosa. Anak-anak, kita juga harus menjadi orang-orang yang mengabarkan kabar sukacita keselamatan dari Yesus Kristus seperti keempat orang kusta tersebut. Kalian ingatkan kabar sukacita bahwa Yesus Kristus telah lahir di dunia ini dan lalu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosa kita semua dan Yesus Kristus telah bangkit dan sampai sekarang Yesus Kristus masih menjaga kita dan memperhatikan kita. Jika kita menjadi anak-anak yang percaya dengan pertolongan Yesus dan melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka percayalah bahwa Allah Bapa Yesus Kristus akan berkenan pada kita semua dan selalu akan menjaga kita di dalam situasi apapun. Ayo mari anak-anak kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kami telah mendengarkan firman hari ini tentang Raja Yoram dan juga 4 orang kusta. Allah Bapa, jadikan kami menjadi anak-anak yang dapat mengabarkan kabar sukacita tentang pertolongan dari Yesus Kristus kepada banyak orang. Dan kiranya Allah Bapa dapat berkenan akan perbuatan kami. Terima kasih Allah Bapa. Sebentar lagi juga kami akan memberikan persembahan. Kiranya Allah Bapa menerima persembahan kami dengan senang hati, seperti menerima persembahan dari Habel. Terima kasih Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita telah beribadah, kita telah menyanyikan lagu-lagu pujian, kita telah mendengarkan firman. Nah, mari kita berdoa. Bapa kami, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Tuhan memberkati.